Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis merupakan sumber ajaran kedua setelah Al-Quran yang memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun sayangnya tidak semua hadis memiliki derajat yang sama dan dapat diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita perlu memilah dan memilih hadis mana yang memenuhi kriteria untuk dijadikan sebagai sumber ajaran dalam berkehidupan. Oleh karena itu, saya Amil Daniswatu Zahra. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yang sangat penting terkait klasifikasi hadis. Hadis ditinjau dari segi kualitas, sanadnya dibagi menjadi dua, yakni hadis mutawatir dan hadis ahad. Berikut pembagian skemanya yang lebih rinci. Hadis ditinjau dari segi kuantitas perawinya dibagi menjadi dua, yakni hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir dibagi menjadi tiga, yaitu lafzi, ma'nawi, dan amali. Sedangkan hadis ahad terbagi menjadi tiga, yaitu masyhur, aziz, dan gharib. Nah, hadis masyhur terbagi lagi menjadi dua, yaitu masyhur istilahi dan ghairu istilahi. Sedangkan hadis gharib terbagi lagi menjadi dua, yakni gharib mutlak dan gharib nisbi. Dan gharib nisbi terbagi lagi menjadi tiga, yaitu muqayyad bi as-siqah, muqayyad bi al-balad, dan muqayyad bi al-rawi. Yang pertama, hadis mutawatir. Arti mutawatir secara bahasa berarti al-mutatabi, yang datang kemudian, beriringan, atau beruntun. Secara istilah, hadis mutawatir berarti ma rawahu jam'u tuhailul 'adata tawaturuhum 'alal kadhibi 'an mislihim min awlis sanad ila muntaha. Yakni hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang banyak yang mustahil menurut tradisi mereka bersepakat untuk berdusta dari sesama jumlah banyak dari awal sanad sampai akhir. Kriteria hadis mutawatir. Hadis mutawatir memiliki 4 kriteria, yaitu diriwayatkan oleh sejumlah orang banyak, adanya jumlah banyak pada seluruh tingkatan sanad, mustahil bersepakat bohong, dan sandaran berita itu pada panca indera. Hukum mutawatir. Hadis mutawatir memberi faedah ilmu daruri atau yakin dan wajib diamalkan. Artinya, suatu keharusan seseorang meyakini kebenaran berita dari Nabi yang diriwayatkan secara mutawatir tanpa ada keraguan sedikit pun. Sebagaimana seseorang menyaksikan sendiri suatu peristiwa dengan mata kepalanya, maka ia mengetahuinya secara yakin. Dalam hadis mutawatir, seseorang menerimanya secara mutlak tanpa harus meneliti dan memeriksa sifat-sifat para perawi, karena jumlah yang banyak mustahil bersepakat untuk berbohong. Ini memberi mereka makna yakin yang lebih kuat atas kebenaran berita tersebut. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama tentang keyakinan faedah hadis mutawatir ini. Macam-macam hadis mutawatir. Sebagian ulama membagi hadis mutawatir menjadi 3 macam, yaitu mutawatir lafzi, hadis yang mutawatir lafaz dan maknanya, mutawatir ma'nawi, hadis yang mutawatir maknanya, bukan lafadznya, dan hadis mutawatir amali, yakni perbuatan dan pengamalan syariah Islam yang dilakukan Nabi secara praktis dan terbuka, kemudian disaksikan dan diikuti oleh para sahabat. Selanjutnya, hadis ahad. Kata ahad adalah bentuk jamak dari ahad, yakni ahada, jamak ahad, dengan makna wahid yang berarti satu, tunggal atau esa. Hadis atau khabar wahid berarti hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi. Ahad dengan dipanjangkan bacaan ahad mempunyai makna satuan. Nilai angka satuan tidak harus 1, tetapi dari 1 hingga 9. Dalam bahasa Arab, khabar ahad atau predikat dalam susunan kalimat memasukkan bentuk 2, tasniyah, dan bentuk banyak atau jamak, karena pengertiannya adalah khobar yang tidak berupa jumlah atau kalimat sempurna dan tidak serupa dengannya. Menurut istilah, hadis ahad adalah malam yajma'u syurutul mutawatir. Hadis yang tidak memenuhi beberapa persyaratan hadis mutawatir. Selanjutnya, macam-macam hadis ahad.
Pembagian hadis ahad ada 3 macam, yaitu yang pertama hadis masyhur. Dalam bahasa, kata masyhur berasal dari syahara yashurun syahrotan wa masyhurun, yang diartikan ayu a'lanahu wa azharahu, yang berarti tenar, terkenal, dan menampakkan. Dalam istilah hadis, masyhur terbagi menjadi 2 macam, yaitu masyhur istilahi, yakni hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang lebih pada setiap tingkatan atau tabaqatnya, dan masyhur ghairu istilahi, yakni hadis yang populer pada ungkapan lisan para ulama tanpa ada persyaratan yang definitif. Yang kedua, hadis aziz, yakni hadis yang tidak diriwayatkan kurang dari 2 orang di semua tingkatan atau tabaqat sanad. Maksud definisi di atas, hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang perawi pada seluruh tingkatan atau tabaqat sanad, atau walaupun dalam satu tingkatan sanad saja. Yang ketiga, hadis gharib. Kata gharib dalam bahasa merupakan sifat musyabbahah serupa dengan isim fa'il atau isim maf'ul yang berarti sendirian atau al-munfarid. Dari segi istilah, hadis gharib berarti hadis yang tersendiri seorang perawi di mana saja tingkatan atau tabaqat daripada beberapa tingkatan sanad. Selanjutnya kita memasuki klasifikasi yang kedua, yakni hadis ditinjau dari segi kualitasnya dibagi menjadi 2, yakni maqbul dan mardud. Hadis maqbul dibagi menjadi 2, yang tadi yaitu mutawatir dan ahad. Kemudian hadis mardud ada ahad, dan hadis ahad terbagi menjadi 3, yakni sahih, hasan, dan dhaif. Sahih dan hasan dibagi menjadi 2 masing-masingnya, ada sahih li dzatihi dan sahih li ghairihi. Sedangkan begitu pula dengan hadis hasan, yakni hadis hasan li dzatihi dan hadis hasan li ghairihi. Yang pertama ada hadis sahih, yakni huwa ma tasala sanaduhu binaqdil adlit tabiti dobton kamilan an mithlihi wa khala minas suduzi wal illah, yakni hadis yang muttasil atau bersambung sanadnya diriwayatkan oleh orang adil dan dobit atau kuat daya ingatan, sempurna dari sesamanya, selamat dari kejanggalan atau syaz, dan cacat atau ilat. Kehujahan hadis sahih, ada beberapa pendapat para ulama yang memperkuat kehujahan hadis sahih ini. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, hadis sahih memberi faidah qat'i atau pasti kebenarannya jika terdapat di dalam kitab sahihnya Al-Bukhari dan Muslim, sebagaimana pendapat yang dipilih oleh Ibnu As-Salah. Yang kedua, wajib menerima hadis sahih sekalipun tidak ada seorang pun yang mengamalkannya. Hal ini sebagaimana pendapat Al-Qasimi dalam Qawaid At-Tahdits. Contohnya hadis sahih, yakni laula asyaqqa ala ummati la amartuhum bis sawaki inda kulli shalah. Seandainya aku tidak khawatir memberatkan atas umatku, tentu aku perintah mereka bersiwak ketika setiap sholat. Yang kedua, hadis hasan. Dari segi bahasa, hasan berasal dari kata al-husnu yang bermakna al-jamal, berarti keindahan. Menurut istilah, para ulama memberikan definisi hadis hasan secara beragam. Namun yang lebih kuat adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam An-Nukhbah, yaitu khabar ahad yang diriwayatkan oleh orang yang adil, sempurna kedobitannya, bersambung sanadnya, tidak berilat, dan tidak ada syaz, dinamakan sahih li dzatihi. Jika kurang sedikit kedobitannya disebut hasan li dzatihi. Contoh hadis hasan, hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban dari Al-Hasan bin Urfah Al-Maharibi, dari Muhammad bin Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah, bahwa Nabi bersabda, A'maru ummati ma baina sitina ila sab'ina wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Usia umatku sekitar antara 60-70 tahun dan sedikit sekali yang melebihi demikian itu. Kehujahan hadis hasan.
hadis hasan dapat dijadikan hujjah walaupun kualitasnya di bawah hadis sahih. Semua fuqaha, sebagian muhaddisin dan usuliyin mengamalkannya, kecuali sedikit dari kalangan orang yang sangat ketat dalam mempersyaratkan penerimaan hadis atau musyaddidin. Bahkan sebagian muhaddisin yang mempermudah dalam persyaratan sahih atau mutasahilin memasukkannya ke dalam hadis sahih seperti Al-Hakim, Ibnu Hibban, dan Ibnu Khuzaimah. Yang terakhir ada hadis dhaif. Menurut istilah, hadis dhaif berarti huwa malam yajma'u sifatal hasan bifaqdi syarti min syurutihi. Adalah hadis yang tidak menghimpun sifat hadis hasan sebab satu dari beberapa syarat yang tidak terpenuhi. Atau definisi lain yang biasa diungkapkan mayoritas ulama, yakni huwa malam yajma'u sifatal sahih wal hasan. Adalah hadis yang tidak menghimpun sifat hadis sahih dan hasan. Jadi hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi sebagian atau semua persyaratan hadis hasan atau hadis sahih. Misalnya sanadnya tidak bersambung atau mutasil, para perawinya tidak adil dan tidak dobit, terjadi keganjilan, baik dalam sanad atau matan atau syadz, dan terjadinya cacat yang tersembunyi atau ilat pada sanad dan matan. Contoh hadis dhaif. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi melalui jalan Hakim Al-Asram dari Abu Tamimah Al-Hujaimi dari Abu Hurairah dari Nabi bersabda, "Man ata haidan aw imra'atan min duburin aw kahinan faqad kafara bima unzila ala Muhammadin." Barang siapa yang mendatangi pada seorang wanita menstruasi atau haid, atau para seorang wanita dari jalan belakang atau dubur, atau pada seorang dukun, maka ia telah mengingkari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Pengamalan hadis dhaif. Para ulama berbeda pendapat dalam pengamalan hadis dhaif. Perbedaan itu dapat dibagi menjadi 3 pendapat, yakni sebagai berikut. Yang pertama, hadis dhaif tidak dapat diamalkan secara mutlak, baik dalam keutamaan amal atau fadail al-amal, atau dalam hukum sebagaimana yang diberitakan oleh Ibnu Sayyid An-Nas dari Yahya bin Ma'in. Pendapat pertama ini adalah pendapat Abu Bakar Ibnu Al-Arabi, Al-Bukhari, Muslim, dan Ibnu Hazm. Yang kedua, hadis dhaif dapat diamalkan secara mutlak, baik dalam fadail al-amal atau dalam masalah hukum atau ahkam. Sebagaimana pendapat Abu Dawud dan Imam Ahmad, mereka berpendapat bahwa hadis dhaif ini lebih kuat daripada pendapat para ulama. Dan yang ketiga, hadis dhaif dapat diamalkan dalam fadail al-amal, mu'izah, targhib, atau janji-janji yang menggemarkan, dan tarhib atau ancaman yang menakutkan jika memenuhi beberapa persyaratan. Seluruh materi yang telah saya sampaikan tadi, sumber referensinya terdapat dari buku Ulumul Hadis, yakni karangannya Bapak Abdul Mujib. Dari materi yang telah saya sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa hadis diyakini sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran, yang di samping itu juga memiliki fungsi, yakni sebagai penjelas dari ayat-ayat Al-Quran. Berdasarkan segi kuantitasnya, hadis dibagi menjadi 2, yakni hadis mutawatir dan hadis ahad. Sedangkan dari segi kualitasnya, hadis dibagi menjadi 3, yakni hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Sebagai seorang muslim, kita harus pandai dalam memilah hadis mana yang layak kita jadikan sebagai sumber ajaran dalam berkehidupan, dan hadis mana yang harus kita hindari karena sebab-sebab tertentu yang menjadikan hadis tersebut lemah. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mempelajari dan memahami terkait pembagian hadis ini, karena tidak semua hadis dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada akhirnya bukan seberapa banyak yang kita tahu, tetapi seberapa banyak yang bisa kita terapkan bermanfaat bagi kita dan lingkungan sekitar kita. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.